Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Apriliana Husaini. Di sini saya akan paparkan materi tentang Kapita Selekta Pendidikan. Yang pertama, tentang pendidikan guru. Dalam sejarah pendidikan guru di Indonesia, guru pernah mempunyai status yang sangat tinggi dalam masyarakat, mempunyai wibawa yang sangat disegani dan dianggap sebagai orang yang serba mengetahui. Peranan guru ketika itu tidak hanya mendidik anak di sekolah, tetapi juga mendidik masyarakat. Guru menjadi tempat bertanya baik masalah pribadi maupun masalah sosial yang lebih luas. Namun demikian status dan kewibawaan guru yang sangat tinggi tersebut mulai memudar sejalan dengan kemajuan zaman, perkembangan ilmu dan teknologi kepedulian guru serta besarnya imbalan atau jasa. Pada zaman sekarang ini, guru bukan lagi satu-satunya tempat bertanya bagi warga masyarakat, sebab tingkat pendidikan masyarakat sebagian besar sudah lebih tinggi daripada pendidikan guru. Dan jabatan guru sudah dianggap kalah gengsi dari jabatan yang lain yang mempunyai penghasilan tinggi. Hal-hal tersebut dapat menjadi penyebab kewibawaan dan status guru mulai memudar dan berkurang. Adapun asumsi tentang pendidikan guru. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pelaksanaan Nasional, dinyatakan dengan jelas bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan layanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan, sebagaimana Pasal 39 Ayat 1. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan bimbingan serta pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Secara implisit dinyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional yang memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, menilai, dan membimbing pelajaran. Cooper mengemukakan 4 kompetensi guru, yaitu mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia. Yang kedua, mempunyai pengetahuan dan penguasaan tentang bidang studi yang diajarkan. Yang ketiga, mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat, dan bidang studi yang diajarkannya, dan mempunyai keterampilan teknik dalam mengajar. Sedangkan Glasser mengemukakan 4 yang menunjukkan kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru, yaitu menguasai bahan ajar, kemampuan mendiagnosis tingkah laku siswa, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, serta kemampuan mengukur hasil belajar siswa. Persyaratan keilmuan atau pengetahuan yang harus dimiliki oleh guru adalah memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan pribadi, memahami ilmu pendidikan dan keguruan serta mampu menerapkannya dalam tugas sebagai pendidik, memahami, menguasai, dan mencintai ilmu pengetahuan atau bidang studi yang diajarkannya, memiliki kemampuan yang cukup tentang bidang-bidang lain, senang membaca buku-buku ilmiah, mampu memecahkan persoalan secara sistematis, terutama yang berhubungan dengan bidang studi, dan memahami prinsip-prinsip kegiatan pembelajaran. Adapun syarat-syarat untuk menjadi guru. Di dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 Pasal 15 ditetapkan bahwa syarat-syarat utama untuk menjadi guru ada 4, yaitu syarat profesional, yaitu harus memiliki ijazah. Yang kedua, syarat biologis, guru harus sehat jasmani. Yang ketiga, syarat psikologis, kesehatan mental, serta syarat pedagogis didaktis, yaitu pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, pendidikan internasional. Pendidikan sebagai salah satu lembaga sosial yang tertua selalu mengalami dampak perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Bila kita perhatikan perkembangan pendidikan di dunia, maka akan tampak bahwa terutama pada tahun 1960-an dan 1970-an, pendidikan tidak hanya merefleksikan segala dinamika tetapi juga segala kontradiksi sebagai ciri keadaan seluruh dunia pada kurun waktu itu. Adapun tendensi dan latar belakang pendidikan internasional. Belakangan ini muncul tren di beberapa sekolah yang mengklaim dirinya menerapkan pendidikan internasional dengan mengadopsi kurikulum asing dan mendatangkan para mengajar dari negara asal kurikulum.
Sekolah-sekolah ini berani menyebutkan bahwa kurikulum mereka berkualitas pendidikan internasional. Sebenarnya, standar pendidikan internasional bukan sekedar pendidikan yang menggunakan bahasa internasional, bukan hanya pada kulitnya, yang hanya mempromosikan penggunaan bahasa asing. Pendidikan internasional harus dimaknai dengan pendidikan yang menjadikan anak didiknya berpikir secara terbuka dan internasional. International mind, di mana di dalamnya para anak didiknya kelak akan menjadi manusia yang berwarga negara internasional atau istilahnya sebagai global citizen. Jadi, pendidikan internasional bukan sekedar kulit belaka, tapi lebih parah esensinya dalam pembelajaran. Yang kedua, asumsi pendidikan internasional. Ada beberapa perbedaan yang signifikan antara wawasan orang yang maju dengan orang yang tertinggal, termasuk pemimpin, pengusaha, dan tokoh masyarakat terhadap beberapa hal. Mereka yang maju mempunyai wawasan sangat luas dan maju ke depan. Mereka dapat melihat kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara yang lebih luas untuk puluhan tahun ke depan. Sebaliknya, mereka yang tertinggal mempunyai wawasan sempit dan sangat terbatas. Mereka hanya mampu melihat kepentingan pribadi dan kelompok dalam lingkup yang sempit untuk jangka pendek. Perbedaan masyarakat atau bangsa yang maju, selain melaksanakan pembangunan fisik, mereka membangun mental generasi muda. Untuk itu, mereka tidak akan ragu mengeluarkan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan. Sebaliknya, masyarakat atau bangsa yang tertinggal hanya mengutamakan pembangunan fisik saja. Yang ketiga, pendidikan internasional dalam intercultural education. Konsep pendidikan interkultural di negara-negara yang menganut konsep demokratis seperti Amerika Serikat dan Kanada bukan hal yang baru lagi. Mereka telah melaksanakannya, khususnya dalam upaya melenyapkan diskriminasi rasial antara orang kulit putih dan orang kulit hitam, yang bertujuan memajukan dan memelihara integritas nasional. Interkultural secara etimologi marak digunakan pada tahun 1950-an di Kanada. Menurut Langer Oxford Dictionary, istilah multikulturalisme merupakan deviasi dari kata multikultural. Kamus ini mengikuti kalimat dari surat kabar Kanada, Montreal Times, yang menggambarkan masyarakat Montreal sebagai masyarakat multikultural dan multilingual. Sedangkan wacana tentang pendidikan interkultural secara sederhana, pendidikan interkultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Selanjutnya, James Banks menjelaskan bahwa pendidikan interkultural memiliki 5 dimensi yang saling berkaitan. Yang pertama, content integration, yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep dasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran disiplin ilmu. Yang kedua, the knowledge construction process, yaitu membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. Yang ketiga, inequity pedagogy, yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam, baik dari segi ras, budaya maupun sosial. Yang keempat, prejudice reduction, yaitu mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka. Yang kelima, melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik. Pendidikan wanita. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi wanita sejak dulu sampai sekarang berada pada posisi tersudut atau tidak menguntungkan. Padahal, kemampuan dan potensi wanita masa kini tidak kalah dengan kemampuan yang dimiliki oleh kaum pria.
Penindasan kaum wanita itu bukan hanya ditampilkan oleh tokoh wanita dalam novel-novel balai pustaka, melainkan juga oleh tokoh wanita dalam novel masa kini. Selanjutnya, ketidakberuntungan wanita tidak hanya ditampilkan oleh pengarang dalam karyanya, tetapi juga penindasan wanita itu terjadi juga di masyarakat atau dalam kenyataan hidup sehari-hari. Tidak jarang kita melihat wanita yang dipukuli oleh suaminya. Menurut Martinus Arifin, kualitas sumber daya manusia wanita amat tertinggal dibanding dengan lelaki. Kenyataannya menunjukkan bahwa di desa, peluang wanita untuk memperoleh pendidikan lebih kecil daripada laki-laki. Keterampilan dimiliki wanita desa lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Di kota, hampir semua lapangan dimonopoli oleh laki-laki, terutama pekerjaan yang membentuk keterampilan khusus. Diskriminasi yang terjadi selama ini membuat sumber daya wanita dalam kesamaan kultural budaya. Urgensi pendidikan wanita. Pendidikan sangat dibutuhkan oleh setiap masyarakat, desa ataupun kota. Berbanding terbalik pemahaman pendidikan masyarakat dahulu yang tidak memprioritaskan melainkan lebih mementingkan pekerjaan. Apalagi di pelosok-pelosok desa, pendidikan hanyalah menyanyiakan waktu untuk belajar. Karena perspektifnya mayoritas masyarakat yang ada dalam pedalaman. Perempuan dalam pandangan sejarah kemerdekaan Indonesia. Perempuan pembentuk sebuah organisasi yang dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini sebelum tahun 1928. Atas usaha Budi Utomo berdirilah organisasi Putri Merdeka di Jakarta. Perempuan dalam sejarah sebagai madrasah yang pertama untuk putra-putrinya. Pahlawan Raden Ajeng Kartini sebagai perempuan yang membela hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dahulu sangatlah sulit dan banyak rintangan untuk sekolah wanita. Karena wanita dilakukan secara tidak adil oleh para kolonialisme Belanda. Adapun berbagai manifestasi ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan yang marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja perempuan. Gender dan marginalisasi perempuan. Marginalisasi atau pemiskinan adalah proses tindakan yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah, keyakinan atau tafsiran agama, tradisi atau kebiasaan, bahkan asumsi ilmu pengetahuan yang menyebabkan kemiskinan bagi perempuan. Subordinisasi. Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan, anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional, sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan. Selanjutnya, stereotip. Stereotip adalah penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Kekerasan adalah serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis. Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok menjadi kepala rumah tangga, berakibat semua pekerjaan rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih.